Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Alterpos Fulmina Terror akan menampilkan simulasi persidangan mengenai tindak pidana kekerasan seksual atas nama terdakwa Julian Ilham SME dengan nomor register perkara 157/Pinsus/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Dewan Juri, semoga kita semua dapat diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Jumat 19 Agustus 2022, kami dari tim Alterpos Fulmina Terror akan menampilkan simulasi persidangan mengenai tindak pidana kekerasan seksual atas nama terdakwa Julian Ilham SME dengan nomor register perkara 157/Pinsus/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama kurang lebih 80 menit. Apabila terdapat perbedaan berkas dan persidangan, maka yang digunakan adalah persidangan kami pada hari ini. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum dimulainya simulasi persidangan kami pada hari ini. Yang pertama, tim kami akan menggunakan proyektor yang mengacu kepada asas peradilan tertutup untuk umum. Yang kedua, pada persidangan nantinya kepada para dewan juri yang terhormat akan sering terdengar kata dianggap telah dibacakan atau dan seterusnya sebagai bentuk ringkasan simulasi persidangan yang akan kami tampilkan. Pergantian hari persidangan akan ditandai dengan ditundukkan kepala dan terdakwa dianggap telah hadir persidangan. Sebelum kami memulai simulasi persidangan kami pada hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sinopsis dari kasus ini. Vera Regita merupakan seorang mahasiswi cantik berusia 19 tahun yang berprestasi di salah satu universitas di Jakarta Selatan. Ia tinggal di salah satu perumahan elit di Menteng, Jakarta Pusat. Dengan kecantikan dan kebaikannya, banyak laki-laki yang menyukai Vera Regita, sehingga menjadikannya mahasiswi populer di kampusnya. Bermodalkan kecantikan dan kepopulerannya, Vera Regita banyak mendapat tawaran dari berbagai perusahaan agensi modeling untuk bekerja sama dalam dunia permodelan. Bermodalkan kecantikan dan kepopulerannya, Vera Regita banyak mendapat tawaran dari berbagai agensi modeling. Setelah proses tanda tangan kontrak pada tanggal 10 April 2021, Vera Regita, Syifa Azhara, dan Rizky Naura kaget karena mereka diarahkan oleh Rizka Arum untuk mengenakan pakaian yang minim. Kemudian diarahkan oleh Ananda Frisky untuk melakukan pose-pose sensual yang menggoda. Setelah melihat hasil pemotretan kedua, di mana Vera Regita lebih terlihat sensual dengan pose dan baju yang minim, Vera Regita kemudian muncullah niat Julian Ilham untuk menidurinya. Ananda Frisky dan Adam Karas juga mengatakan hal yang sama, bahwa mereka ingin meniduri dua model lainnya, yaitu Syifa Azhara dan Rizky Naura. Kemudian Julian Ilham, Ananda Frisky, dan Adam Karas membuat sebuah rencana untuk mewujudkan keinginan bejatnya tersebut dengan cara memasukkan temazepam yang mereka beli di apotik dengan dosis tinggi sekitar 30 mg ke dalam minuman milik ketiga model tersebut. Kejadian terakhir sebelum Vera berniat melaporkan Julian ke polisi pada tanggal 19 Juli 2021, Vera Regita ikut dengan Amelia Widya. Lalu, pada akhirnya Amelia Widya dan Vera Regita ke kantor polisi, yaitu Polres Metro Jakarta Selatan, untuk melaporkan kejadian tersebut. Vera Regita dengan menggunakan rekaman video yang ada di ponselnya sebagai bukti perlakuan Julian kepadanya untuk alat bukti agar secepatnya memproses Julian Ilham. Sekian kasus posisi yang saya bacakan, selanjutnya akan dibacakan tata tertib persidangan.
Tata tertib persidangan. 1. Pasal 232 ayat 2 KUHP. Pada saat majelis hakim memasuki ruang sidang dan meninggalkan ruang sidang, semua hadirin harap berdiri untuk menghormati. 2. Pasal 218 ayat 1 KUHP. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Pasal 219 ayat 1 KUHP. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib dititipkan kepada tempat yang disediakan khusus untuk itu. 4. Pasal 217 ayat 2 KUHP. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim, ketua sidang untuk memelihara ketertiban di persidangan wajib dilaksanakan dan segera dan cermat. 5. Pasal 219 ayat 2 KUHP. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruangan sidang tidak dapat membawa senjata, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Pasal 219 ayat 2 KUHP. Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak berhati tata tertib setelah mendapatkan peringatan dari hakim, ketua sidang atas perhatian yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Sekian tata tertib pengadilan yang saya bacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Panitera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para dewan juri. Juri akan melakukan sidang perkara atas nama terdakwa Julian Ilham SMFE dengan nomor register perkara 157/Pinsus/2021/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepada para penuntut umum dan penasihat hukum, dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Kepada para penuntut umum dan penasihat hukum dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah majelis hakim mengamati, ruangan ini telah layak dan patut untuk dijadikan ruangan persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 230 KUHP dan berdasarkan pasal 217 KUHP. Majelis hakim juga ingin menginformasikan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 46 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 yang mengandung delik perbuatan kekerasan seksual dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perkara PKDRT. Maka majelis hakim menetapkan sidang tertutup untuk umum. Majelis hakim juga ingin menginformasikan mengenai surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2012 demi terciptanya peradilan yang transparan, akuntabel dan teratur. Maka seluruh kegiatan persidangan akan didokumentasikan. Dapat kita lihat di sebelah sana terdapat kamera video yang akan merekam jalannya persidangan yang nantinya akan menjadi bagian dari berita acara persidangan yang dibuat oleh Panitera sesuai dengan ketentuan pasal 202 ayat 1 KUHP. Panitera bisa kita mulai? Bisa ya Mulia. Penuntut umum, penasihat hukum sudah siap? Kami siap ya Mulia. Sidang hari ini Jumat tanggal 5 November 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana kekerasan seksual pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 157/Pinsus/2021/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Julian Ilham dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Penuntut umum sudah siap menghadirkan terdakwa? Siap ya Mulia. Silakan dihadirkan. Petugas tolong hadirkan terdakwa atas nama Julian Ilham SMX dalam ruang persidangan. Siap. Terdakwa siap yang mulia. Petugas silakan kembali, terdakwa silakan duduk. Baik, terima kasih Mulia. Selamat siang terdakwa. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini, Sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. majelis hakim akan meneliti dan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Majelis hakim mengingatkan kepada saudara untuk menjawab dengan benar serta jelas.
Julian Ilham, Tempat dan tanggalnya saudara? Jakarta, 19 Juli 1975. Jenis kelamin laki-laki warga negara Indonesia, benar? Benar. Alamat saudara? Jalan Mawar, RT 04 RW 03 Menteng, Jakarta Pusat. Agama saudara? Islam. Pekerjaan? Direktur. Riwayat pendidikan terakhir saudara? Magister. Apakah terdakwa memiliki hubungan darah atau semendarah juga dengan kami majelis hakim, panitia maupun penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Apakah sebelumnya terdakwa berada dalam penahanan? Benar. Di mana? Rumah tahanan Polres Jakarta Pusat. Majelis hakim mengingatkan kepada terdakwa untuk memperhatikan jalannya persidangan. Dalam perkara ini, saudara didakwa dengan ancaman untuk dari 5 tahun. Berdasarkan pasal 56 ayat 1 KUHP, maka saudara wajib didampingi oleh tim penasehat hukum. Apakah benar yang di sebelah kanan Anda adalah tim penasehat hukum Anda? Benar yang mulia. Penasehat hukum, silakan saudara maju ke depan untuk menunjukkan kartu advokat beserta surat kuasa khusus dan berita acara pelimpahan. Penuntut umum maupun terdakwa silakan maju untuk memeriksanya. Ini berkas-berkas yang sudah kami daftarkan kepada Tuhan yang mulia. Setelah majelis hakim memeriksa perlengkapan berkas dari penasehat hukum, telah sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994. Kemudian agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan. Penuntut umum sudah siap dengan surat dakwaannya? Siap yang mulia. Kepada terdakwa maupun penasehat hukum sudah menerima berkas limpahan perkara dan salinan dakwaan? Sudah yang mulia. Baik, walaupun demikian, majelis hakim mengingatkan kepada terdakwa untuk memperhatikan surat dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan. Surat dakwaan register perkara PDM strip 157 M.1.10 Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Status penangkapan dan penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan alternatif pertama, bahwa terdakwa Julian Ilham SPM menikah dengan seorang janda bernama Amelia Widya pada tanggal 11 Januari 2021. Terdakwa pada awalnya melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi Amelia Widya saat sedang bertengkar dengan membenturkan kepala saksi Amelia Widya. Saksi korban Vera Regita melerai
Negeri Jakarta Pusat. Atas nama terdakwa Julian Silahap dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan duduk terdakwa. Baik, terima kasih. Selamat siang terdakwa. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan keberatan dari tim penasihat hukum. Penasihat hukum sudah siap dengan keberatannya? Kami siap yang mulia. Penuntut umum harap diperhatikan. Silakan dibacakan penuntut umum. Maaf saya ulangi, penasihat hukum. Keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM strip 157-M1-1-10-F1-1-2021 atas nama terdakwa Julian Silahap SPB. Didakwa dakwaan alternatif pertama dianggap telah dibacakan, atau alternatif kedua dianggap telah dibacakan, atau alternatif ketiga dianggap telah dibacakan. Majelis hakim yang terhormat, saudara penuntut umum serta saudara terdakwa yang kami hormati, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini dianggap telah dibacakan. Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan dianggap telah dibacakan. Setelah kami membaca dan menyimak surat dakwaan penuntut umum, keberatan kami sebagai berikut. A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memutuskan, memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara ini kompetensi relatif. Bahwa pada kasus ini penuntut umum telah salah melupakan tindakan pidana yang dilakukan di Jakarta Selatan. Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, maka kami berpendapat bahwa secara relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara atas nama terdakwa. Harus nyatakan batal demi hukum. B. Surat dakwaan absurdibel, dakwaan kabur karena dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Surat dakwaan tidak cermat karena berkenaan dengan skripsi. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Surat dakwaan tidak cermat karena berkenaan dengan error in persona. Bahwa dakwaan penuntut umum telah salah mendakwakan orang dalam perkara ini. Kami berpendapat bahwa surat dakwaan error in persona. Oleh karenanya surat dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum. B. Surat dakwaan penuntut umum tidak jelas. Dalam isi pasal yang didakwakan, penuntut umum bimbang dan tidak tegas. Maka dari itu kami berpendapat bahwa surat dakwaan sangatlah tidak jelas dan dinyatakan batal demi hukum. C. Surat dakwaan penuntut umum tidak lengkap dalam merumuskan perbuatan material. Kami berpendapat bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak lengkap material sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Majelis hakim yang terhormat, saudara penuntut umum serta saudara terdakwa yang kami hormati, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, bersama dengan ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan dengan amal sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan keberatan dari tim penasihat hukum untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara atas nama terdakwa. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum absurdibel. 4. Menyatakan agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum. 5. Menyatakan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan. 6. Memulihkan nama baik terdakwa. 7. Membebankan biaya yang timbul pada perkara ini pada negara atau ex aequo et bono. Demikian keberatan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya. Jakarta, 12 November 2021. Hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Sarah Riani SRH dan Davina Desina Musa. Sekian, terima kasih yang mulia. Penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan pendapat? Kami akan mengajukan pendapat kami yang mulia. Dengan demikian, sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 17 November 2021 untuk memberikan pendapat dari penuntut umum. Penuntut umum tetap hadirkan terdakwa pada sidang berikutnya dan pastikan terdakwa tetap ditahan. Dengan ini, sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan nomor register perkara 157/2021/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas nama terdakwa Julian Silahap dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan duduk terdakwa. Terima kasih. Selamat siang terdakwa. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Kurang sehat. Mohon diperkenalkan suaranya kembali. Kurang sehat. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan pendapat dari penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan pendapatnya? Siap yang mulia. Penasihat hukum harap diperhatikan. Penuntut umum silakan dibaca. Terima kasih yang mulia. Jaksa Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan pendapat penuntut umum terhadap keberatan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Kompetensi relatif. Kami tidak sependapat terhadap keberatan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara selama
bahwa secara yuridis dalam pasal 142 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan secara terpisah. Berdasarkan uraian di atas, maka keberatan tim penasihat hukum terdakwa terkait dengan skripsi harus menyatakan tidak dapat diterima. Surat dakwaan tidak cermat karena berkenaan dengan teror dan persona dianggap telah dibacakan. Berdasarkan uraian di atas, maka keberatan tim penasihat hukum terdakwa terkait dengan teror dan persona harus menyatakan tidak dapat diterima. Terhadap keberatan yang menyatakan surat dakwaan tidak jelas bahwa kami penuntut umum tidak sependapat atas keberatan tersebut. Surat dakwaan yang kami buat telah jelas dalam menurunkan kualifikasi pernyataan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, bahwa dalam surat dakwaan kami sudah menyatakan dan menguraikan dengan jelas status delikti dari perkara ini. Menurut kami, keberatan mengenai hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara sehingga menyatakan tidak dapat diterima. Mohon izin yang mulia untuk dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Izin melanjutkan yang mulia, terhadap keberatan yang menyatakan surat dakwaan tidak lengkap. Surat dakwaan tidak lengkap dalam meneruskan perbuatan material. Keberatan yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa tidak disertai alasan konkret dan telah memasuki materi pokok perkara dan baru dapat dibuktikan kebenaran di dalam persidangan. Sehingga keberatan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sungguh sangat disayangkan jika dalam keberatan tim penasihat hukum terdakwa bersikukuh menyatakan bahwa surat dakwaan yang kami susun obscurable karena surat dakwaan dianggap tidak memenuhi pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Kami penuntut umum berpendapat bahwa jangan-jangan tim penasihat hukum terdakwa yang tidak memahami sama sekali isi dari surat dakwaan kami. Kami yakin bahwa surat dakwaan tersebut telah kami susun secara prima, jelas dan lengkap. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan obscurable karena dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum. Maka sudah cukup bagi kami penuntut umum untuk menunjukkan bahwa dakwaan yang kami buat dapat diterima dan kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan selah dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 2. Menyatakan melanjutkan persidangan atas nama terdakwa Julius Ilham SCB kepada tahap pembuktian. Demikian pendapat penuntut umum atas keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa ini kami sampaikan. Semoga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aku diberikan keteguhan hati dan iman dalam memberikan putusan selah. Jakarta 17 November. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum 1 Nazala Farah Anggia SHMH. Jaksa penuntut umum 2 Kori Putri SHMH. Demikian, terima kasih. Karena penasihat hukum telah mengajukan keberatan dan penuntut umum tetap pada dakwaannya, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan selah. Dengan demikian, sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 22 November 2021 dengan agenda pembacaan putusan selah oleh kami majelis hakim. Penuntut umum tetap hadirkan terdakwa pada sidang berikutnya dan hadirkan terdakwa untuk ditahan. Dengan ini, sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan nomor register perkara 157/2021/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Julius Ilham dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Selamat siang terdakwa. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan selah dari kami majelis hakim. Pada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum mohon diperhatikan. Putusan selah nomor 157/2021/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa yang telah dibacakan. Status penangkapan dan penahanan yang telah dibacakan. Dalam perkara ini, terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukumnya Saraniani SHMH dan Rafinani Sri Mutas SHMH. Para advokat yang berkantor pada Shania Grand Partners selaku penasihat hukum terdakwa yang bertindak sendiri maupun bersama-sama. Pengadilan negeri tersebut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan memperhatikan pendapat penuntut umum terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya dengan uraian sebagai berikut. Mengenai kompetensi relatif. 1. Benar? Maksilani. 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara. Menimbang bahwa menurut pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi 1. Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. 2. Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal terakhir, berdiam terakhir, dan seterusnya. Bahwa mengenai keberatan tim penasihat hukum terdakwa, kompetensi relatif tidak dapat diterima.
mengenai splitting, menimbang bahwa berdasarkan pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal penuntut umum menerima suatu berkas yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara sah, bahwa mengenai keberatan tim penasihat hukum terdakwa, splitting tidak dapat diterima. Mengenai error in persona, menimbang bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum tidaklah tepat ditujukan kepada terdakwa dan penuntut umum telah mendakwa orang yang tidak bersalah atau error in persona, bahwa mengenai keberatan tim penasihat hukum terdakwa mengenai error in persona tidak dapat diterima. Mengenai surat dakwaan tidak jelas, menimbang bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan memadukan dengan fakta-fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi kriteria jelas. Bahwa mengenai keberatan tim penasihat hukum terdakwa, surat dakwaan tidak jelas tidak dapat diterima. Menimbang bahwa karena semua keberatan tim penasihat hukum terdakwa telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 156 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara terhadap terdakwa harus dinyatakan dilanjutkan, maka biaya perkara ini ditanggungan hingga putusan akhir. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan untuk menjatuhkan putusan selah, mengingat dan memperhatikan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum adalah memenuhi syarat sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara. 3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang dalam mengadili perkara ini. 4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap melanjutkan persidangan atas nama terdakwa. 5. Menyatakan terdakwa untuk berada dalam tahanan. 6. Menangguhkan biaya hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta 22 November. Hakim Ketua Sidang Dr. Rizka Harimisa, SHMH. Hakim Anggota 1 Dr. Hadiari, SHMH. Hakim Anggota 2 Tio Felian, SHMH. Baik, karena putusan selah telah dibacakan yang pada pokoknya menolak seluruh keberatan dari tim penasihat hukum, maka sidang akan dilanjutkan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penuntut umum. Demikian sidang akan ditunda 2 minggu ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum. Penuntut umum telah menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya dan pastikan terdakwa untuk tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 157/Fixus/2021/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Julian telah dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan duduk. Selamat siang terdakwa. Selamat siang Yang Mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Sehat dan siap untuk mengikuti sidang. Agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan dan pembuktian dari penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan saksi maupun ahli dari saudara? Siap Yang Mulia. Kepada terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum Anda. Penuntut umum silakan hadirkan saksi ke dalam ruangan persidangan. Selanjutnya kami akan menghadirkan saksi korban atas nama Vera Regita, tapi kami meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa karena korban mengalami trauma. Keberatan Yang Mulia, silakan. Jika terdakwa dikeluarkan dari ruang persidangan, maka persidangan ini akan melanggar due process of law, di mana terdakwa tidak bisa menanggapi jawaban saksi Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, kami menyiapkan suratnya. Silakan dipersilakan. Terima kasih. Silakan. Setelah majelis hakim bermusyawarah, majelis hakim berketetapan bahwa terdakwa harus dikeluarkan dari ruangan persidangan terlebih dahulu. Petugas bawa terdakwa keluar dari ruang persidangan. Siap Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksinya. Petugas tolong hadirkan saksi atas nama Vera Regita ke dalam ruang persidangan. Siap. Saksi siap Yang Mulia. Petugas silakan kembali, saksi silakan duduk. Selamat siang saksi. Bisa tolong dikeraskan suaranya agar majelis hakim dapat mendengar dengan jelas. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini.
Lalu hubungan seperti apa bisa dijelaskan? Julius Ilham adalah ayah tiri saya yang mulia. Silakan saudara maju ke depan untuk menyerahkan identitas saudara terlebih dahulu dan memeriksa pihak istri saudara. Silakan kembali. Majelis hakim akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu, maka diminta untuk menjawab dengan jelas serta jelas. Nama lengkap saksi, Vera Renida, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 22 Desember 2002. jenis kelamin perempuan berkebangsaan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Alamat saksi, Jalan Mawar RT 04 RT 03, Menteng, Jakarta Pusat. agama saksi, Islam. pekerjaan saksi, Mahasiswa. pendidikan terakhir. SMA. Pada saksi berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP sebelum memberikan keterangan saudara perlu disumpah terlebih dahulu. Saudara bersedia untuk disumpah? Sudah yang mulia. Juru sumpah mohon dibantu, saksi silakan berdiri. Pada saksi, ikuti lafal sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, juru sumpah terima kasih. Silakan kembali, saksi silakan duduk. Saksi, saya ingatkan bahwa saksi telah disumpah maka harus berikan keterangan dengan sebenarnya ya. Saksi, menurut BAP yang telah kami terima, di sini dijelaskan bahwa saksi merupakan korban kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Apakah benar? Benar yang mulia. Kekerasan seperti apa yang sudah Anda terima dari terdakwa? Saya sering disiksa secara verbal. Bahkan saya sering disiksa secara fisik yang mulia. Beliau sering melempar saya dengan barang. Saya menyiksa saya dengan tangan kosong yang mulia. Di sini juga dijelaskan bahwa Anda telah menerima beberapa ancaman. Awal terdakwa mengancam saudara bisa dijelaskan seperti apa? Ceritakan tolong. Beliau memaksa saya untuk bekerja sebagai model tempat beliau bekerja. Tapi saya menolaknya yang mulia. Lalu setelah saya menolaknya, beliau mengancam saya akan membunuh saya. Bahkan ibu saya juga diancam yang mulia. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saksi, tadi saksi mengatakan bahwa Anda mendapatkan kekerasan dan ancaman, benar? Benar, Bu. Apa karena ancaman tersebut maka Anda tidak berani untuk bercerita kepada siapapun dan tidak berani untuk melapor ke polisi? Saya sangat ingin melapor, Bu. Tetapi saat beliau tahu saya ingin melapor, beliau makin menyiksa saya. Jika boleh kami tahu, saat terdakwa ingin memperkosa saksi, apakah saksi tidak melakukan perlawanan? Saya akan perlawanan semaksimal saya. Tetapi semakin saya melawan, saya semakin disiksa, Bu. Saksi tadi juga menjelaskan ya mengenai diperkosa secara tidak sadarkan diri. Bagaimana awal mulanya? Awalnya saya dan teman saya datang ke sebuah hotel untuk melakukan pemotretan. Setelah kita datang, kita dijamu makanan oleh beliau. Awalnya saya tidak berpikir kalau beliau itu mencampurkan sesuatu ke dalamnya. Sampai suatu ketika saya memakannya, saya tidak sadarkan diri. Demikian, terima kasih. Sekian pertanyaan. Penasihat hukum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi, apakah benar saksi ini menyetujui persetubuhan tersebut? Ibu kan perempuan, ibu seharusnya tahu kalau jadi saya. Saya pasti melawannya, Bu. Lalu tadi Anda bilang ya bahwa Anda tidak melaporkan kejadian tersebut sejak awal. Mengapa? Jika Anda melaporkan kejadian tersebut sejak awal, pemerkosaan ini tidak akan sampai 13 kali. Apa jangan-jangan Silakan. pertanyaan tersebut terus menjadi saksi? Keberatan yang mulia. Silakan. Kami hanya menjalankan tugas untuk memenuhi kewajiban hak terdakwa yang mulia. Keberatan yang mulia. Silakan. Pertanyaan tersebut dapat mengganggu kondisi psikologis saksi. Penasihat hukum, silakan ajukan pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah benar saksi melakukan perlawanan atas tindakan terdakwa? Pasti saya melakukannya, Bu. Bisa tolong Anda jelaskan jelas perlawanan seperti apa yang Anda maksud? Di saat beliau ingin menyiksa saya lari. Tapi makin saya lari, saya semakin ditarik oleh beliau. Di saat beliau ingin memperkosa saya sangat melawan, Bu, tapi saya ditarik. Dan kekuatan beliau jauh lebih besar daripada saya. Lalu, apakah ada luka lebam atau sebagainya atas tindakan terdakwa? Ada. Paha kanan saya ini lebam. Pelipis saya sempat robek.
Hidung saya patah. Tangan saya lebam. Rahang saya sedikit geser, Bu. Baik, terima kasih. Izin yang mulia, berdasarkan keterangan saksi yang diberikan bahwa penuntut umum telah salah menerapkan pasal. Ini merupakan tindak pidana penganiayaan dan bukan kekerasan seksual yang mulia. Baik, pendapat dari penasihat hukum akan menjadi pertimbangan oleh kami selaku majelis hakim. Saksi, keterangan saudara kami yang majelis hukum, silakan ambil identitas saudara yang ada pada PH dan silakan meninggalkan ruangan persidangan. Petugas, bawa masuk terdakwa ke dalam ruang persidangan. Siap. Petugas silakan kembali. Terdakwa silakan disamping penasihat hukum Anda. Siap. Penuntut umum selanjutnya menghadirkan saksi siapa? Selanjutnya kami akan menghadirkan saksi Amelia Widya. Silakan dihadirkan. Petugas tolong hadirkan saksi atas nama Amelia Widya ke dalam ruang persidangan. Siap. Saksi siap yang mulia. Petugas silakan kembali. Saksi silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Selamat siang saksi. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Apakah mengenal terdakwa? Iya, saya mengenalnya yang mulia. Memiliki hubungan darah atau hubungan suami istri? Benar yang mulia. Hubungan seperti apa yang Anda maksud? Suami istri yang mulia. Silakan saudara maju untuk menyerahkan kartu identitas milik saudara sekaligus memeriksa BAP milik saudara. Silakan kembali. Majelis hakim akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu. Nama lengkap saksi, Amelia Widya. tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta 22 Juli 1981. jenis kelamin perempuan berbangsa Indonesia, apa benar? Benar yang mulia. Alamat saksi, Jalan Nomor RT 4 RW 3 Menteng, Jakarta Pusat. agama saksi, Islam. pekerjaan saksi, Ibu rumah tangga. pendidikan kalian saksi. SMA. Kepada saksi berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP sebelum memberikan keterangan saudara perlu disumpah. Apakah saudara bersedia untuk mengambil sumpahnya? Saya bersedia untuk disumpah yang mulia. Juru sumpah mohon dibantu. Saksi silakan berdiri. Kepada saksi, ikuti lafaz sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, juru sumpah terima kasih. Silakan kembali. Saksi silakan duduk. Baik saksi, tadi Anda bilang bahwa terdakwa adalah suami Anda. Apa itu benar? Benar yang mulia. Baik, selanjutnya berdasarkan BAP saudara, saudara mengalami kekerasan. Bisa diceritakan kekerasan seperti apa yang saudara alami? Jadi begini yang mulia. Pada awalnya saya mengenal dia adalah pribadi yang sangat baik dan tidak pernah kasar baik secara fisik maupun verbal. Tapi seiring berjalannya waktu, sifat aslinya mulai berubah. Dia menjadi orang yang sangat temperamen dan main tangan kepada saya. Penuntut umum silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Selamat siang saksi. Selamat siang yang mulia. Saksi tadi Anda mengatakan bahwa Anda mendapatkan kekerasan fisik dari terdakwa. Lalu mengapa Anda tidak segera melaporkannya ke polisi? Iya benar Bu, saya sering dipukul, bahkan dia tidak segan untuk melempar barang dari depannya. Saya takut untuk melapor karena saya diancam akan dibunuh Bu. Lalu apa saksi tahu bahwa anak saksi telah diperkosa sebanyak 13 kali oleh terdakwa? Tentu saja saya tidak tahu Bu, pada awalnya sampai suatu ketika saya melihat anak saya yang melakukan percobaan bunuh diri. Dari situlah anak saya bercerita kepada saya dan saya pun tidak menyangka bahwa dia tega untuk melakukan hal tersebut kepada anak saya. Terima kasih. Sekian pertanyaan dari penuntut umum yang mulia. Penasihat hukum silakan ajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Saksi, tadi Anda bilang bahwa sikap terdakwa itu berubah. Bisa Anda jelaskan perubahan seperti apa yang Anda maksud dan sejak kapan Anda menyadari perubahan tersebut? Saat pandemi berlangsung, itu sangat merubah perekonomian keluarga kami, Bu. Pemasukan dan pengeluaran tidak sebanding. Hal tersebutnya memicu cekcok di antara kami, hingga terjadi pertengkaran. Saat pertengkaran itulah dia mulai melakukan kekerasan terhadap saya. Kalau saya boleh bertanya, apa kegiatan Anda sehari-hari? Saya berkegiatan sebagai ibu rumah tangga, Bu. Jika Anda seorang ibu rumah tangga, mengapa Anda tidak mengetahui terjadinya pemerkosaan terhadap anak Anda? Karena saat kejadian berlangsung, saya sedang berada di luar rumah, Bu. Sepertinya Anda sering keluar rumah ya. Kalau saya boleh tahu, apa sih yang Anda lakukan sehingga Anda tidak mengetahui kejadian tersebut? Kalau dibilang sering sih tidak ya Bu. Saya keluar rumah saat ada keperluan saja, seperti belanja bulanan, arisan, kondangan, ya seperti ibu pada umumnya.
Izin yang mulia untuk menampilkan bukti dokumen laporan keuangan terdakwa yang mulia. Wanita, silakan ditampilkan. Siap yang mulia. Sudah bisa dilihat di layar. Dapat kita lihat di layar tersebut bahwa saudara saksi ini sangat mempunyai sifat yang sangat konsumtif dan boros. Di situ terdapat beberapa barang mewah yang ia beli seperti tas Gucci berwarna hitam, Hermes berwarna merah, yang itu adalah barang-barang bermerah. Hal itulah yang menyebabkan terdakwa menjadi tersulut emosinya karena dia terlalu menghambur-hamburkan uang, yang mulia. Apa ada pertanyaan lain? Sekian pertanyaan dari saya. Silakan memberikan tanggapan, saksi. Iya, saya ingin memberikan tanggapan yang mulia. Konsumsi bagaimana ya Bu? Ibu kan sama saya sama-sama perempuan. Menurut saya hal tersebut adalah hal yang wajar bagi seorang perempuan, dan dia itu adalah kewajiban dia. Kepada terdakwa jika belum diberikan kesempatan mohon dia memberikan tanggapan. Dan itu merupakan kewajiban dia untuk menafkahi saya dan anak saya. Sudah cukup? Terdakwa silakan berikan tanggapan. Saya ingin memperjelas sifat istri saya ini yang sangat konsumtif. Dia tahu saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, tapi ia tidak bisa menyebarkan pemasukan dan pembelanjaan. Seorang ibu rumah tangga yang baik, dia mampu menutupi kekurangan suaminya, tapi itu tidak terjadi dengan istri saya. Berikan tanggapan? Tidak yang mulia. Baik. Keterangan Anda kami yang cukup. Silakan nama identitas saudara pada panitera dan silakan duduk di belakang dalam melakukan pembicaraan sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP. Silakan. Terima kasih yang mulia. Penuntut umum selanjutnya akan menghadirkan siapa? Selanjutnya kami akan menghadirkan saksi Adam Karas yang mulia. Izin yang mulia untuk membacakan BAP dari saksi Adam Karas karena saksi Adam Karas tidak dapat hadir di muka persidangan. Menurut pasal 162 ayat 1 KUHP tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan sakit yang mulia. Keberatan yang mulia. Silakan. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 dan ayat 7 KUHP, keterangan saksi yang sah adalah keterangan saksi yang diberikan di muka persidangan yang mulia. Keberatan yang mulia. Silakan. Berdasarkan pasal 162 ayat 2, keterangan saksi dianggap sah karena telah disumpah yang mulia. Keberatan yang mulia. Jika saksi tidak dihadirkan dalam permukaan persidangan ini, akan melanggar due process of law yang dimana terdakwa tidak bisa dapat menanggapi jawaban saksi yang mulia. Keberatan yang mulia. Kami memiliki surat izin yang mulia. Setelah majelis hakim berdiskusi, majelis hakim berketetapan akan dibacakan BAP-nya saja. Silakan dibacakan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Berita acara pemeriksaan saksi Adam Karas pada poin kelima menyatakan bahwa benar Veronica merupakan rekan kerja terdakwa. Poin ketujuh menyatakan bahwa benar Julian Silam dan anak Ananda Rizky memberikan makanan dan minuman yang sudah dicampur dengan temazepam dengan dosis tinggi. Poin ke-9 menyatakan bahwa benar Julian Silam dan Ananda Rizky pada saat itu sudah berniat untuk meniduri para model. Demikian BAP yang saya bacakan. Terima kasih. Selanjutnya akan menghadirkan siapa penuntut umum? Selanjutnya kami akan menghadirkan ahli di bidang kedokteran forensik yang mulia. Silakan dihadirkan. Petugas tolong antarkan Profesor Dr. Hartanto ke dalam ruang persidangan. Siap. Ahli hadir yang mulia. Petugas silakan kembali, ahli silakan duduk. Selamat siang ahli. Siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saya terdapat mengikuti sidang hari ini. Apakah ahli mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah ahli memiliki hubungan darah atau bersama tiga dengan kami majelis hakim, panitera maupun penuntut umum? Tidak yang mulia. Silakan saudara maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas dan surat tugas milik ahli. Silakan kembali. Majelis hakim akan memeriksa identitas ahli terlebih dahulu. Nama lengkap ahli, Hartanto, tempat datang lahir, Jakarta 6 Januari 1979. jenis kelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia benar, Benar? alamat ahli, Jalan Subur, Jakarta Selatan. agama ahli, Kristen, pekerjaan. Profesor. Pekerjaan ahli di sini dijelaskan bahwa Anda merupakan seorang kedokteran forensik dan Dokter sekarang Anda. sebagai dosen ya. Iya benar. Pada ahli sebelum memberikan pendapat, saudara siap untuk disumpah? Saya bersedia. Silakan berdiri. Juru sumpah tolong dibantu. Kepada ahli, letakkan tangan kiri ahli di atas kitab saudara dan tangan kanan membentuk huruf V
Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Tuhan menolong saya. Bersumpah terima kasih, silakan kembali. Ahli, silakan duduk. Ada sekali ahli ya. Ahli. Siapa yang menjelaskan? Ahli forensik adalah seseorang yang memiliki kemampuan mengelola barang bukti medis berupa benda-benda biologis manusia yang dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum, termasuk bagian-bagian tubuh untuk kepentingan identifikasi. Penutup, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Namun izin yang mulia untuk menampilkan alat bukti nomor 3 yang kami titipkan ke paniteraan. Panitera, silakan ditampilkan. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu visum et repertum. Visum et repertum adalah keterangan yang dibuat oleh ahli kedokteran forensik atas permintaan penyidik tentang pemeriksaan medis berupa bagian tubuh manusia yang berupa temuan dan interpretasinya untuk kepentingan peradilan. Tadi ahli bilang bahwa tim Anda yang memeriksa. Boleh kami tahu apa hasilnya? Baik, hasilnya itu seperti korban mengalami pergeseran tulang rahang yang diakibatkan pukulan dari benda keras dan patah di bagian patah tulang di bagian hidung akibat pukulan dari benda keras. Kemudian di bagian lengan korban mengalami lebam akibat dari tekanan yang terlalu kuat. Kemudian ada luka lebam di bagian paha akibat dari benda tumpul. Kemudian di lebam bagian wajah akibat dari pukulan korban. Demikian pertanyaan penuntut umum. Terima kasih. Penasihat hukum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, yang mulia. Ahli, berdasarkan keterangan BAP yang kami terima, kami menemukan luka lebam di bagian tubuh korban. Apakah ahli bisa memastikan bahwa luka tersebut akibat dari tindakan terdakwa? Saya belum bisa memastikan apakah itu akibat dari perbuatan terdakwa. Namun saya pernah bertanya mengenai luka tersebut dan korban bilang ini luka akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh ayah korban. Apakah mungkin hal yang dilakukan oleh terdakwa bisa menyebabkan luka? Bukannya bagian vagina atau sekitarnya itu bersifat elastis? Benar, karena apabila terjadi hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dan adanya tidak suka sama suka, maka hal itu akan terjadi. Ahli, DNA apa yang Anda periksa sampai akhirnya hasil pemeriksaan ahli terdapat kecocokan pada DNA tersebut? Saya bersama tim melakukan beberapa tes DNA dari rambut hingga alat vital dan terdapat kecocokan DNA antara korban dan terdakwa. Lebih tepatnya terdapat sperma yang masih ada di dalam alat vital korban. Sekian pertanyaan dari saya, yang mulia. Pada terdakwa akan memberikan tanggapan. Ahli, keterangan saudara kami anggap cukup. Silakan ambil identitas saudara yang ada di paniteraan dan silakan duduk di belakang. Jangan melakukan pembicaraan dengan siapapun. Silakan. Penuntut umum selanjutnya akan menghadirkan siapa? Cukup dari kami yang mulia. Baik, pemeriksaan dan pembuktian dari penuntut umum telah selesai. Pada penasihat hukum, apakah akan menghadirkan alat bukti lain? Kami akan menghadirkannya pada persidangan berikutnya, yang mulia. Terdakwa, silakan kembali. Silakan. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 November 2021 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penasihat hukum kepada penuntut umum tentang hadirkan terdakwa pada sidang berikutnya dan pastikan terdakwa untuk tetap ditahan. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan nomor register perkara 157/2021/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan duduk. Terima kasih. Selamat siang terdakwa. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saya dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan dan pembuktian dari penasihat hukum. Penasihat hukum sudah siap saksi dengan ahli saudara? Kami siap, yang mulia. Terdakwa silakan duduk bersama penasihat hukum Anda. Penasihat hukum silakan dihadirkan ahli. Maaf, saya ulangi saksi. Tugas, tolong hadirkan anak Agung Maharini Raharja ke ruang persidangan. Siap.
siap yang mulia. Petugas silakan kembali, saksi silakan duduk. Selamat siang saksi. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini, Siap dan siap mengikuti sidang pada hari ini. apakah saksi mengenal terdakwa? Ya yang mulia. Memiliki hubungan suami istri atau hubungan seperti apa dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Dia adalah atasan di tempat saya bekerja. Baik, saksi silakan maju menyerahkan kartu identitas saksi terlebih dahulu. Silakan kembali. Majelis hakim akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu, maka diharapkan menjawab dengan benar serta jelas. Nama lengkap saksi, Anak aku Maharini Rahmat. tempat dan tanggal lahir, Denpasar 22 November 2001. jenis kelamin perempuan berbangsa Indonesia, benar? Benar yang mulia. Alamat saksi, Jalan Kumalaya, Jakarta Selatan. agama saksi, Hindu yang mulia. pekerjaan, Sebagai model yang mulia. pendidikan karir saksi. SMA. Kepada saksi berdasarkan pasal 160 ayat 30 KUHP sebelum memberikan keterangan saudara perlu disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Disumpah mohon dibantu. Saksi silakan berdiri. Masih ketika masuk saya. Ini dia saya pun dewasa. Demi dan Samia Widiwasa. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan Apabila saya tidak memberikan keterangan sebenarnya, yang sebenarnya, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Demikian bersumpah sekali. Penuntut umum, maaf ulangi. Penasehat hukum silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi, apa benar saksi adalah seorang model dan sejak kapan saksi menjadi model di PT DJM? Benar ya, Bu? Saya adalah sebagai model. Saya udah 2 tahun sebagai model. Lalu apakah benar Anda Kepada saksi, adalah mohon agak keras suaranya. apakah benar Anda merupakan rekan kerja dari Ferrari kita? Benar. Baik, apakah pada saat Anda menjadi model di PT DJM, pernahkah Anda mendapatkan kekerasan atau ancaman dari terdakwa? Pengacaman seperti apa ya, Bu? Saya rasa tidak ada. Izin yang mulia, berdasarkan keterangan saksi yang kami hadirkan bahwa tidak ada ancaman atau kekerasan yang dilakukan pada saat pemotretan di PT DJM yang mulia. Baik, pendapat dari penasehat hukum akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Penuntut umum silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Selamat siang saksi. Selamat siang, Bu. Saksi bisa tolong Anda jawab dengan jujur. Apa benar ada pengancaman menggunakan pisau lipat oleh terdakwa? Saya rasa tidak ada, Bu. Lalu apa benar juga mengenai pemerkosaan di hotel Anda merupakan korban? Bukan, Bu. Saksi saya tekankan sekali lagi, apa ada tindakan kekerasan oleh terdakwa? Keberatan yang mulia, pertanyaan tersebut sudah saya tanyakan di pertanyaan saya sebelumnya yang mulia. Keberatan yang mulia, saya hanya perlu memastikan bahwa jawaban saksi itu konsisten. Ajukan pertanyaan yang lain, baik yang mulia. Saksi, apa Anda mengetahui bahwa ada proyek pemotretan di hotel? Tidak tahu, Bu. Lalu apa selama Anda menjadi model di PT Jakarta Jaya Model, Anda pernah melakukan sesi pemotretan dengan baju minim atau bertema kamar? Sebagai model profesional, saya pasti pernah Bagian mana yang Anda pernah menggunakan baju minim atau bertema kamar? menggunakan baju ini. Izin yang mulia. Berdasarkan pernyataan saksi, saksi tidak pernah mendapatkan pengancaman atau kekerasan. Namun saksi pernah melakukan pemotretan secara sensual yang mulia. Pendapat dari penuntut umum akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Saksi, keterangan saudara kami anggap cukup. Silakan saudara ambil identitas saudara dan silakan kembali ke belakang. Nasihat hukum selanjutnya akan menghadirkan siapa? Kami akan menghadirkan saksi Ananda Frisky ke ruang Silakan persidangan. dihadirkan. Tugas, tolong hadirkan saksi Ananda Frisky ke dalam muka persidangan. Siap. Saksi siap yang mulia. Petugas silakan kembali, saksi silakan duduk. Selamat siang saksi. Siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini, Saya terdapat mengikuti sidang hari ini. apakah saksi mengenal terdakwa? Iya yang mulia. Memiliki hubungan seperti apa dengan terdakwa? Hanya sebatas rekan kerja yang mulia. Silakan saudara maju menyerahkan kartu identitas saudara sekaligus memeriksa pihak identitas saudara. Silakan kembali. Majelis hakim akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu. Nama lengkap saksi, Ananda Frisky, tempat dan tanggal lahir, Surabaya 16 Oktober 1980. jenis kelamin laki-laki hukum bangsa Indonesia, apa benar? Benar? Alamat saksi, Jalan Alamanda RT 5 RT 8. agama saksi,
Jurnalis. Pendidikan terakhir Sarjana. pada saksi berdasarkan pasal 163 maksud lagi berdasarkan pasal 162 ayat 3 sebelum memberikan keterangan saudara berkesempatan lebih dahulu apakah siap? Saya bersedia. Disumpah mohon dibantu saksi silakan berdiri. Letakkan tangan kiri saksi di atas nikah dan tangan kanan untuk huruf isi dan dengan telinga kemudian ikuti lafaz sumpah yang akan saya bacakan. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Bersumpah terima kasih silakan kembali saksi silakan. Saksi saya ingatkan karena saudara telah yang bersumpahnya maka jawab dengan benar. Saksi. Benar, saya bekerja di pesantren. Ya, benar. Penasihat hukum silakan dengan pertanyaan. Saudara saksi, Anda ini kan bekerja sama ya dengan terdakwa. Pasti Anda tahu lah bagaimana sikap terdakwa saat sedang di dunia pekerjaan. Benar. Apakah Anda mengetahui ya? Saksi, mohon keraskan suaranya karena majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan dari saksi. Apakah Anda mengetahui kalau terdapat pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa? Saya sendiri kurang mengetahui tentang terjadinya pemerkosaan tersebut. Namun saat itu memang mereka berdua pernah sekamar setelah pemerkosaan selesai. Baik, sekian dari saya mulia. Baik, penuntut umum silakan ajukan pertanyaan dan mohon dikeraskan suaranya agar terdengar. Izin yang mulia untuk menampilkan alat bukti yang sudah kami titipkan ke panitia. Silakan ditampilkan panitia. Saksi, apa Anda mengetahui bahwa ada pemotretan pada model? Tidak, saya tidak mengetahui itu. Saya tekankan kembali, apa Anda mengetahui bahwa ada pemotretan pada model? Bagaimana bisa Anda menjawab tidak? Padahal sudah jelas kok buku Anda terdapat di situ. Beratan yang mulia, pertanyaan penuntut umum terlalu menjerumus saksi yang mulia. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan yang lain. Saksi, tadi Anda bilang bahwa mereka pernah sekamar. Bisa saja kan pemerkosaan terjadi pada saat itu? Keberatan yang mulia, pernyataan penuntut umum terlalu menjerumus saksi yang mulia. Keberatan yang mulia, kami ingin mengajukan pertanyaan itu karena kan kemungkinan besar bahwa terdakwa pernah melakukan pemerkosaan pada saat itu. Penuntut umum, saya rasa sudah cukup memberikan pertanyaan karena penasihat hukum sudah cukup memberikan pertanyaan kepada saksi. Silakan ambil identitas saksi yang ada kepada panitia dan silakan berada di belakang dan jangan melakukan pembicaraan dengan siapapun. Penasihat hukum selanjutnya akan menghadirkan siapa? Kami akan menghadirkan ahli pidana yang mulia. Silakan dihadirkan. Petugas, tolong hadirkan ahli pidana ke ruang persidangan. Siap. Ahli hadir yang mulia. Petugas silakan kembali, ahli silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Selamat siang ahli. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Alhamdulillah sehat yang mulia. Masih lagi. Apakah ahli mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Ahli memiliki hubungan darah atau sidang tiga dengan kami selaku majelis hakim, panitia maupun penuntut umum. Tidak ada yang mulia. Ahli silakan ahli maju untuk menyerahkan kami identitas milik ahli beserta surat tugas yang anda punya. Majelis hakim akan memeriksa identitas ahli terlebih dahulu. Nama lengkap ahli, Gilang Ramadan, tempat dan tanggal lahir, Bogor, 8 Desember 1976. jenis kelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia, apakah benar? Benar. Alamat ahli, Jalan Ciksa, Jagakarsa, Jakarta Selatan. agama ahli, Islam. pekerjaan ahli, Dosen sekaligus dekan di universitas swasta. pendidikan terakhir ahli. Doktoral. Kepada ahli silakan saudara berdiri untuk siap bersumpahnya terlebih dahulu. Apakah ahli bersedia? Bersedia yang mulia. Bersumpah mohon dibantu.
Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Baik, jumlah terima kasih. Silakan kembali. Ahli silakan duduk. Ahli, apa ahli sudah bisa ahli sudah biasa menangani kasus KDRT? Tentu saya sudah, yang mulia. Menurut ahli sendiri bagaimana sistematika dalam menyelesaikan masalah KDRT? Menurut pemahaman saya sebagai ahli bidang pidana, Jelaskan suaranya. menurut pemahaman saya dan keahlian saya sebagai ahli bidang pidana, penyelesaian KDRT itu dapat dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah dengan tahapan di luar pengadilan, yaitu dengan pra penyelesaian sengketa, yaitu tahap penanganan, kemudian dengan tahap penyelesaian sengketa, tahap mediasi, dan kemudian dengan tahap penyelesaian sengketa akhir, tahap mediasi akhir. Penasihat hukum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Menurut ahli, apakah KDRT dapat diselesaikan dengan restoratif justice? KDRT merupakan salah satu undang-undang yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan begitu konsep restoratif justice dapat digunakan dalam perkara tersebut. Baik, apa perbedaan antara tindak kekerasan seksual dengan penganiayaan? Penganiayaan merupakan tindak semena-mena seseorang terhadap orang lain dengan cara menyiksa dan menindas. Dan kemudian kekerasan seksual yaitu dengan cara menindas dan menyiksa reproduksi uji seseorang. Baik, terima kasih yang mulia. Masih lagi penuntut, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Selamat siang, ahli. Selamat siang. Ahli, mengapa restoratif justice bisa tidak terlaksana dalam perkara KDRT? Restoratif justice tidak dapat terlaksana karena hal-hal tertentu seperti adanya traumatik pada korban, stres jangka panjang, dan ketidakharmonisan keluarga, dan juga dengan hal-hal lain yang disebutkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Setiap pertanyaan dan penutup umum yang mulia. Terdakwa akan memberikan tanggapan. Ahli, keterangan saudara kami anggap cukup. Silakan ambil identitas saudara yang ada pada pengacara dan silakan duduk di belakang. Silakan. Penasihat hukum selanjutnya akan menghadirkan siapa? Sudah cukup yang mulia. Alat bukti dan barang bukti kami sudah cukup. Dengan demikian, pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penasihat hukum telah selesai. Kini waktunya kita akan memeriksa terdakwa terlebih dahulu. Saudara terdakwa silakan duduk kembali di tengah. Saudara terdakwa, sebelum majelis hakim bertanya, majelis hakim akan mengingatkan walaupun terdakwa tidak diambil sumpahnya, mohon jangan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam ruang persidangan karena nantinya akan menjadi alasan pemberat bagi terdakwa. Mengerti? Mohon dijawab dengan suara yang keras. Mengerti. Terdakwa, menurut fakta-fakta persidangan yang kami peroleh dari pihak penuntut umum menjelaskan bahwa Anda melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan juga pemerkosaan secara paksa dan berlanjut. Apakah Anda melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar, dengan keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan atau pengaruh alkohol? Tentu saja semua itu tidak saya lakukan yang mulia. Dan sebelumnya juga saya sudah memberi tanggapan bahwa ada beberapa faktor yang kemudian membuat saya berperilaku emosional terhadap anak dan istri saya. Dan pemerkosaan yang dimaksud pun itu terjadi dengan tidak ada perlawanan. Penutup, salam bertanya. Terima kasih, yang mulia. Apakah terdakwa terlibat dalam pemerkosaan model dengan tidak sadarkan diri? Saya tidak pernah terlibat. Mohon izin yang mulia untuk memutar kembali rekaman yang telah kami titipkan kepada Tiara. Silakan. Saya tekankan kembali kepada Anda. Apa Anda tidak terlibat? Jelas kok Anda menggendong Vera Regita di video tersebut. Keberatan yang mulia. Pertanyaan penutup terlalu mendesak terdakwa yang mulia. Keberatan yang mulia. Kami hanya minta jawaban yang mulia. Silakan ajukan pertanyaan lain penutup. Terdakwa, Anda juga berkata bahwa terdakwa sempat beberapa kali bahkan cenderung melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak Anda. Apa menurut Anda itu hal yang wajar dalam rumah tangga? Menurut saya itu hal yang wajar. Saya di sini sebagai kepala rumah tangga untuk mendidik keluarga ini. Kalau apa benar Anda melakukan kekerasan fisik sehingga menyebabkan cedera dan kesehatan pada pihak korban? Tidak. Sekian pertanyaan dari penutup umum yang mulia. Penasihat hukum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah benar dalam
sindikat itu. Ada beberapa faktor yang kemudian saya berlaku seperti itu pada korban. Lalu mengenai pembelian obat maupun rencana di hotel, apakah Anda ikut serta? Saya tidak pernah terlibat rancangan apapun, itu ide dari Adam dan anak-anak. Sekian, terima kasih yang mulia. Dengan ini pemeriksaan perkara telah selesai dan agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Dengan ini sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 18 Desember tahun 2021 dengan agenda pembacaan surat tuntutan kepada penuntut umum tetap hadirkan terdakwa pada sidang berikutnya dan pastikan terdakwa tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam register perkara 157/2021/pengadilan negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Julius Ilham dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan duduk terdakwa. Baik, Selamat siang terdakwa. selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan tuntutannya. Siap yang mulia. Penasehat penuntut hari ini silakan dibacakan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menuntut keadilan. Surat tuntutan register perkara nomor PDF 157/MD1/1/1/1/1/2021. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum dan saudara terdakwa yang kami hormati. Pada sidang sebelumnya, Hakim Ketua Majelis telah menyatakan bahwa agenda pembuktian atas perkara ini telah selesai. Maka kini tibalah saatnya kami penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, penasihat hukum dari terdakwa dan pengunjung sidang atas kelancaran dan ketertiban dan keamanan jalannya persidangan, sehingga kita pada akhirnya mendapat kebenaran material dari semua pihak sebagaimana sebuah pidana tindak pidana dalam bidang kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka perkenalan kami terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dalam alternatif pertama dan apabila alternatif pertama telah terbukti, maka kami tidak perlu lagi menguraikan unsur-unsur dalam alternatif kedua dan alternatif ketiga. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara ini atas nama terdakwa. Unsur setiap orang dianggap telah dibaca. Dengan demikian, unsur setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 8 merupakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhukum. 2. Unsur melakukan kekerasan seksual pada pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa perbuatan terdakwa melakukan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangganya dengan cara memaksa. Dengan demikian, unsur kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhukum. Unsur lingkup rumah tangga dianggap telah dibacakan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi itu berdasarkan analisis yuridis, maka kami selaku penuntut umum menyimpulkan bahwa a. Semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi. B. Semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi. C. Semua unsur dalam alternatif ketiga telah terpenuhi. Menuntut supaya Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Julius Ilham SME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dia telah diancam pidana dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 2. Menyatakan terdakwa Julius Ilham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dia telah diancam pidana dalam alternatif kedua. 3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dia telah diancam pidana dalam alternatif ketiga pasal 286 Jungto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. Menyatakan barang bukti berupa dianggap telah dibacakan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 18 Desember 2021. Semoga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara aku diberikan keteguhan hati dan iman dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Jakarta 18 Desember 2021. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum 1 Nazala Farahani SMH, Jaksa Penuntut Umum 2 Kori Putri SMH. Demikian, terima kasih. Apakah terdakwa akan mengajukan pembelaan atas tuntutan dari penuntut umum? Saya akan memberikan pembelaan. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan menyiapkan pembelaan kami yang mulia. Baik, agenda sidang berikutnya adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Dengan demikian akan ditunda 11 hari ke depan pada hari Senin 27 Desember 2021 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa. Penuntut umum tetap hadirkan terdakwa pada sidang berikutnya dan pastikan terdakwa tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara
Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan ulang pembelaan dari penasihat hukum. Penasihat hukum sudah siap dengan pembelanya? Siap yang mulia. Penasihat hukum, mau saya ulangi, penuntut umum harap diperhatikan. Silakan dibacakan penasihat hukum. Baik yang mulia, terima kasih. Pembelaan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM strip 157 garis miring M.1.10 garis miring FT.1 garis miring 1 garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Julian Ilham SEE. Analisis yuridis yang telah dibacakan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum serta saudara terdakwa yang kami hormati. Kami selaku tim penasihat hukum terdakwa tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum mengenai tuntutan pidana yang telah dituduhkan kepada terdakwa. Mengenai unsur-unsur yang ditanggapi oleh saudara penuntut umum terhadap keberatan kami, saudara penuntut umum kembali menegaskan mengenai unsur-unsur yang telah dipaparkan di dalam surat tuntutannya sebagai berikut. Dakwaan alternatif pertama, 1. Unsur setiap orang dianggap telah dibacakan. Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur setiap orang haruslah dinyatakan tidak terbukti, maka surat tuntutan dan surat dakwaan haruslah dinyatakan batal demi hukum. 2. Unsur melakukan kekerasan seksual dan pemaksaan hubungan seksual dianggap telah dibacakan. Dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi. Pada pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual, dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Karena terdakwa tidak melakukan kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga dengan pemaksaan. Berdasarkan keterangan di atas, unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka surat tuntutan dan surat dakwaan haruslah dinyatakan batal demi hukum. 3. Unsur lingkup rumah tangga dianggap telah dibacakan. Kami tidak sependapat dengan uraian penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Karena sudah jelas, berdasarkan uraian dalam surat tuntutan keterangan saksi-saksi, tidak mungkin pemerkosaan bisa terjadi hingga belasan kali jika tidak ada rasa suka antara satu sama lainnya. Dan bagaimana bisa seorang ayah tega memperkosa anaknya sendiri? Dengan demikian, unsur lingkup rumah tangga dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Alternatif kedua dianggap telah dibacakan, atau alternatif ketiga dianggap telah dibacakan. Berdasarkan uraian fakta yang disebutkan oleh penuntut umum, saudara penuntut umum terlalu melebih-lebihkan fakta yang ada di dalam perkara ini. Berdasarkan pembahasan yuridis di atas, kami berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan. 2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan saudara penuntut umum. 3. Memulihkan segala hak-hak dari terdakwa. Dan 4. Biaya perkara ini dibebankan kepada negara. Dengan demikian, pembelaan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya. Jakarta, 27 Desember 2021. Hormat kami selaku tim penasihat hukum terdakwa, Sanariani SHMH, Davina Nisrina SHMH. Sekian dari saya, yang mulia. Terima kasih. Penuntut umum, apakah akan mengajukan replik? Kami tetap pada tuntutan kami yang mulia. Penasihat hukum, apakah akan mengajukan replik? Kami akan tetap dengan pembelaan kami yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 15 Februari 2022 dengan agenda pembacaan putusan akhir dari kami selaku majelis hakim. Kepada penuntut umum diperintahkan untuk hadirkan terdakwa dalam ruangan persidangan dan pastikan terdakwa untuk tetap ditahan. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan nomor register perkara 157 garis miring khusus garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas nama terdakwa Julian Ilham dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Selamat siang terdakwa. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Mohon dijelaskan suaranya majelis hakim tidak mendengar. Sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan dari kami selaku majelis hakim. Kami ingatkan kepada terdakwa, penasehat maupun penasehat hukum maupun penuntut umum untuk memperhatikan dengan baik. Putusan nomor 157 garis miring Fitsus garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa yang telah dibacakan. Terdakwa ditahan di dalam perkara negara berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan penahanan yang telah
dapat dibacakan. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau ketiga, dapat dibacakan. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 260. Tafsir lagi. Atau ketiga, dapat dibacakan. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 286 huruf 2 pasal 5 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwanya maka jaksa penuntut umum telah mengajukan 3 saksi dan 1 ahli sebagai berikut dapat dibacakan. Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak semua keterangan yang diberikan saksi benar, serta terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap ahli. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya meminta kepada penuntut umum mengajukan 2 orang saksi dan 2 orang ahli yang sudah diperiksa dalam proses penyidikan, yaitu sebagai berikut dapat dibacakan. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tersebut benar dan tidak memberikan tanggapan kepada ahli. Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan pengakuan didengar terhadap terdakwa dapat dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan pengakuan didengar terhadap terdakwa dapat dibacakan. Menimbang bahwa dari keterangan maksud lagi. Menimbang bahwa dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa ditemukan dengan barang bukti yang menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum dalam persidangan mahkamah disangkakan dengan fakta sebagai berikut yang dapat dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa dan jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, di mana pada dakwaan alternatif pertama terdakwa didakwa melanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada dakwaan kedua, pada dakwaan alternatif kedua pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pada dakwaan alternatif ketiga pasal 286 junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa memperhatikan surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis seharusnya jaksa penuntut umum telah menyusun dakwaan secara alternatif. Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun, maka hakim berhak menentukan pasal atau dakwaan mana yang wajib dibuktikan. Dakwaan 1 pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa kebenaran terbukti atau tidak terbuktinya tersangka sebagai orang yang melakukan tindak pidana akan dibuktikan unsur selanjutnya. Menimbang dengan demikian unsur setiap orang telah dapat dibuktikan. 2. Unsur melakukan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual. Menimbang bahwa pada pasal 8 Junto 5 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara memaksa. Menimbang selanjutnya karena tidak terima atas penolakan dari saksi korban, terdakwa menampar pipi saksi korban dan kembali mengancam akan penganiayaan dan menyebarkan foto saat saksi korban secara nikah di Hotel Maharaja bersama, lalu saksi korban diperkosa oleh terdakwa di kamar tamu di rumah mereka. Menimbang dengan demikian unsur melakukan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual telah dapat dibuktikan. 3. Unsur lingkup rumah tangga. Menimbang bahwa pada pasal 2 ayat 1 huruf A dan B pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa maksud dari lingkup rumah tangga adalah A, suami, istri, dan anak, dan seterusnya. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 terdakwa Julius Ilham STMP resmi menikah dengan saksi Amelia Lydia, seorang janda yang memiliki 1 anak perempuan bernama saksi korban Vera Renita. Dengan demikian unsur lingkup rumah tangga telah dapat dibuktikan. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan atau pledoi tim penasihat hukum terdakwa yang berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa haruslah pula dibebankan untuk menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa haruslah pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti, menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa
terdakwa Julian Ilham SME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana seperti dalam dakwaan ke-1 surat dakwaan jaksa penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Julian Ilham SME dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dari perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar 36 juta, subsidi 6 bulan kurungan. 3. Menetapkan apabila restitusi tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan. 4. Menetapkan bahwa lapangan terdakwa ditahan dikurangkan sebelumnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terdakwa silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, 15 Februari 2022. Hakim Ketua Sidang Dr. Lisda Putri Harimisa SHMH, Hakim Anggota 1 Dr. Nadia Adi SHMH, Hakim Anggota 2 Mausewani, Hakim Anggota 2 Vio Felian SHMH, serta panitia yang bertugas Rahmat Fitriani. Saudara terdakwa, terhadap putusan ini saudara memiliki beberapa hak dan upaya hukum berdasarkan pasal 196 ayat 30 yaitu 1. Hak untuk menyatakan, menerima atau menolak putusan. 2. Hak untuk mempelajari putusan. 3. Hak untuk minta penangguhan pelaksanaan putusan. 4. Hak untuk mengajukan banding. Dan 5. Hak untuk mencabut pernyataan menerima atau menolak putusan. Bagaimana saudara terdakwa? Saya akan mengajukan banding dan saya akan dibantah. Maaf, suara terdakwa tidak terdengar jelas oleh majelis hakim. Tolong dijawab dengan benar dan Saya jelas. akan mengajukan banding dan saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan mengajukan banding yang mulia. Baik, walaupun demikian keputusan saudara tetap harus ditindaklanjuti dengan didaftarkan pada Kepanitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu paling lama 7 hari setelah terdakwa menerima putusan. Bagaimana penuntut umum? Kami menerima putusan dari yang pimpinan majelis. Majelis hakim akan berunding sebentar pada penuntut